Raya nomor 106 kini lebih dikenal sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Disinilah para pemuda daerah di Indonesia melakukan ikrar Sumpah Pemuda. Gedung ini menjadi saksi hidup perjalanan panjang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dahulu, gedung ini adalah rumah tinggal milik seorang keturunan etnis Tionghoa, Si Kong Liang, yang disewa pelajar Stovia dan Reichschool sebagai tempat tinggal dan belajar. Di tahun 1925, Gedung Keramat menjadi tempat pemondokan sekaligus tempat latihan kesenian dan diskusi politik para anggota Yongyafa. Beberapa tahun kemudian mulai ramai dihuni dari berbagai daerah dan sekolah. Para pelajar yang tergabung dalam Yongyafa dan berbagai organisasi pergerakan pemuda lainnya seringkali berkumpul dan berdiskusi di rumah ini. Disinilah para pemuda pendiri bangsa menuangkan pemikiran tentang persatuan pemuda. Tidak hanya berdiskusi politik, Gedung Sumpah Pemuda juga menjadi tempat lahirnya karya-karya sastra gubahan Muhammad Yamin dan Abu Hanifah. Sejumlah tokoh-tokoh Sumpah Pemuda seperti Sugondo Joyo Puspito, Muhammad Yamin, Sunaryo, Amir Syarifuddin, dan W.R. Supratman diabadikan di museum ini. Ribuan koleksi lain seperti foto, dokumentasi, dan patung serta diorama menggambarkan masa pertumbuhan awal organisasi pemuda hingga akhirnya Hari Sumpah Pemuda berlangsung. Gedung Keramat Raya menjadi saksi proses lahirnya bangsa Indonesia, mulai dari penyelenggaraan Kongres Pemuda pertama tahun 1926 hingga akhirnya tepat pada tanggal 28 Oktober 1928 bangsa Indonesia dilahirkan. Di dalam bangunan museum yang tidak terlalu besar, kita bisa melihat besarnya semangat para pemuda dari seluruh Indonesia untuk berkumpul dan berikrar bahwa meski berbeda-beda, para pemuda Indonesia tetap satu melawan penjajahan. Semangat inilah yang kemudian bisa memerdekakan Indonesia dari kolonialisme 17 tahun kemudian. Masih ingat dengan pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya Wage Rudolf Supratman? Lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan di hadapan peserta Kongres Sumpah Pemuda setelah ikrar dibacakan. Biola asli milik sang maestro Supratman juga disimpan dengan baik di museum ini. Gedung Keramat Raya sempat dijadikan kantor Inspektorat Bea dan Cukai di tahun 1951 hingga 1970. Kemudian dipugar oleh Pemda DKI Jakarta hingga akhirnya diresmikan menjadi museum tahun 1973. Tidak banyak pengunjung yang datang ke Museum Sumpah Pemuda. Sesekali hanya pelajar yang sedang mengadakan studi tour atau sekelompok komunitas yang menggelar seminar. Namun demikian, Museum Sumpah Pemuda akan selalu menjadi pengingat kita bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.